Halo semuanya, balik lagi nih sama kelompok 6 dalam mata kuliah Hukum Internasional. Apabila kita mempelajari hukum internasional, terutama sejak abad ke-18 sampai dewasa ini, maka kita akan menemukan betapa pentingnya peranan lembaga pengakuan internasional dalam hubungan antar negara, sebagaimana diakui oleh semua sarana hukum internasional. Malahan, tidak berlebihan kalau kita mengatakan di sini bahwa pemberian atau dalam segi negatifnya, penolakan pemberian pengakuan merupakan faktor yang banyak pengaruhnya terhadap perkembangan sejarah internasional. Nah, kali ini kelompok 6 yang beranggotakan Atkonisa, Inka Oktaviana, Melia Sagita, Retno Wardani, Satrio Alpen Pradana, Yulianti Puspita Dewi, dan Wiwin Winarningsih ingin membahas mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Yuk, simak biar ada manfaatnya. Stay tune. Pengakuan sangat penting bagi setiap negara yang ada di dunia. Lalu apa sih pengertian dari pengakuan itu sendiri? Nah, jadi pengakuan ialah perbuatan politik di mana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut. Pengakuan dalam hukum internasional merupakan status diakuinya sebuah negara secara hukum dalam dunia internasional. Dengan adanya pengakuan ini, suatu negara bisa mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Teori-teori pengakuan. Pertama, teori konstitutif. Teori konstitutif berpandangan bahwa suatu negara dianggap lahir sebagai negara baru jika telah diakui oleh negara lain. Artinya, sebuah negara belum dianggap ada sebagai negara baru sebelum adanya pengakuan dari negara lain. Dengan demikian, pengakuan semacam itu memiliki kekuatan konstitutif. Brownlee mengatakan, doktrin konstitutivis menciptakan banyak sekali kesulitan. Menurut penganut teori konstitutif, pengakuan justru sangat penting. 2. Teori deklaratif. Menurut teori ini, pengakuan tidak menciptakan suatu negara, karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni. Dan dalam hal ini, pengakuan hanya penerimaan fakta tersebut. 3. Teori jalan tengah. Di satu pihak, diakui bahwa suatu negara dapat menjadi pribadi internasional tanpa pengakuan, atau sering disebut dengan teori deklaratif. Namun, untuk dapat mempergunakan hak-hak sebagai pribadi internasional, negara tersebut memerlukan pengakuan dari negara lain, atau sering disebut dengan teori konstitutif. Karena adanya perbedaan pendapat yang bertolak belakang itulah, lantas lahir teori yang mencoba memberikan jalan tengah. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengakuan. Ada berbagai macam bentuk pemberian pengakuan, yakni termasuk pengakuan terhadap suatu negara. Yang pertama yaitu pengakuan negara baru. Pengakuan ini diberikan kepada suatu negara baik berupa pengakuan de facto maupun de jure. Untuk mengakui suatu negara baru, pada umumnya negara-negara memakai kriteria seperti misalnya keyakinan akan adanya stabilitas di negara tersebut, dukungan umum dari masyarakat atau penduduk, serta kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. Yang kedua yaitu pengakuan pemerintah baru. Dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara dan pengakuan terhadap pemerintahnya atau yang berkuasa. Hal ini biasanya terjadi jika corak sistem pemerintahan yang lama dan yang baru terdapat perbedaan yang kuat. Ketiga yaitu pengakuan sebagai pemberontak dan atau beligerensi.
Bila di suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional serta efektivitas pemerintahannya, maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit. Yang keempat yaitu pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa penyerbuan Jepang ke Cina. Peristiwanya terjadi pada tahun 1931, di mana Jepang menyerbu Manchuria sebagai salah satu provinsi di Cina dan mendirikan negara boneka di sana. Padahal, Jepang adalah salah satu negara penandatangan perjanjian perdamaian Paris pada tahun 1928. Dalam perjanjian itu, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa negara-negara penandatangan sepakat untuk menolak penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam pengakuan. Pengakuan yang pertama yaitu pengakuan secara de facto. Pengakuan secara de facto diberikan kepada pihak yang diakui berdasarkan pada fakta atau kenyataan bahwa pihak atau negara yang diakui tersebut telah ada. Oleh karena itu, bertahan atau tidaknya pengakuan ini tergantung pada fakta itu sendiri. Apakah fakta itu bisa bertahan atau tidak? Dengan demikian, pengakuan ini bersifat sementara. Karena sifatnya hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta, maka pengakuan ini tidak perlu mempersoalkan sah atau tidaknya pihak yang diakui itu. Bila mana negara yang diakui ternyata tidak bisa bertahan, maka pengakuan ini pun akan berakhir dengan sendirinya. Pengakuan yang kedua yaitu pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de jure adalah pengakuan yang bersifat permanen. Berarti hal ini negara yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan dan diakui oleh internasional, tentu saja dapat berpartisipasi aktif di internasional. Pengakuan ini diberikan apabila negara yang akan memberikan pengakuan itu sudah yakin betul bahwa suatu negara yang baru lahir akan bisa bertahan. Oleh karena itu, biasanya suatu negara akan memberikan pengakuan secara de facto terlebih dahulu, baru kemudian secara de jure. Namun tidak selalu harus demikian, sebab bisa saja suatu negara tanpa melalui pemberian pengakuan de facto langsung memberikan pengakuan secara de jure. Pemberian dan penarikan pengakuan. Ada dua cara pemberian pengakuan. Yang pertama secara tegas, yang kedua secara diam-diam atau secara tidak tegas. Pemberian pengakuan secara tegas, yaitu pengakuan secara tegas maksudnya pengakuan ini diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi yang berupa nota diplomatik, nota verbal, pesan pribadi kepada negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen atau dengan traktat. Pemberian pengakuan secara diam-diam atau secara tidak tegas atau implicit recognition. Pengakuan secara diam-diam atau tidak tegas maksudnya adalah bahwa adanya pengakuan itu dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang mengakui terhadap negara baru atau pemerintah baru. Beberapa tindakan atau peristiwa yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam. Yang pertama, pembukaan hubungan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara yang diakui secara diam-diam. Contohnya, pemerintah Indonesia membuka hubungan dagang dengan Taiwan. Yang kedua, kunjungan resmi seorang kepala negara ke negara yang diakui secara diam-diam. Yang ketiga, pembuatan persetujuan dan atau perundingan dengan negara yang diakui secara diam-diam. Penarikan pengakuan. Terputusnya hubungan dengan negara atau pemerintah yang sebelumnya telah diakui pada umumnya tidak disertai dengan penarikan kembali pengakuan. Suatu pemutusan resmi hubungan diplomatik dapat dinyatakan, akan tetapi negara atau pemerintah yang sekalinya pernah diakui tidak akan kehilangan statusnya dalam masyarakat internasional. Pengakuan, sebagaimana nampak dalam praktek negara-negara, lebih banyak merupakan persoalan politik daripada persoalan hukum, atau setidak-tidaknya masalah pengakuan terletak pada ambang batas antara politik dan hukum.
Namun, dikarenakan pengakuan itu membawa implikasi terhadap masalah-masalah hukum internasional, hukum nasional, bahkan juga putusan-putusan Badan Peradilan Internasional maupun nasional, bagian terbesar ahli hukum internasional menjadikan pengakuan sebagai bagian dari pembahasan hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan substansi pembahasan tentang negara sebagai subjek hukum internasional. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat ya.